Suatu malam, Mas Ivan ini ketika sedang melaksanakan sholat tahajud, ketika rakaat pertama, Allahu Akbar, baru rakaat pertama, tiba-tiba Mas Ivan ini mendengar suara laki-laki yang menjerit, "Au!" gitu nah. Nah, ketika takbir Mas Ivan ini mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada Mas Yuda dari channel Osram yang akan bercerita tentang sebuah pengalaman gaib yang dialami oleh temannya ketika pindah ke sebuah rumah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa agar terhindar dari gangguan selama menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai, mari langsung saja kita simak cerita dari Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ada Apa Gerangan, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Perkenalkan, namaku Yuda Wahyudin dari YouTube channel Osram. Mungkin sebagian teman-teman Ada Apa Gerangan pernah mendengarkan cerita-cerita hororku di channel YouTube Osram. Nah, kali ini aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk bercerita di rumahnya Mas Tama, yaitu YouTube channel Ada Apa Gerangan. Cerita kali ini dialami oleh salah seorang temanku namanya Ivan. Nah, Ivan ini dulu satu sanggar di sebuah sanggar teater yang berada di kota Bandung. Nah, beberapa minggu yang lalu, Ivan ini menceritakan kejadian hal mistis yang dialaminya ketika Mas Ivan dan keluarganya ini pindah ke kota Malang. Karena orang tuanya Mas Ivan, ayahnya Mas Ivan ini adalah seorang prajurit tentara yang harus pindah tugas dari Bandung ke Malang di tahun 2010. Waktu itu Ivan ini masih sekolah sekitar kelas 2 SMA. Jadi Ivan ini harus pindah sekolah juga dari Bandung ke kota Malang dengan kedua orang tuanya dan kedua adik kembarnya yang bernama Ana dan Ani. Singkat cerita, orang tuanya Mas Ivan ini membeli rumah di kota Malang. Rumahnya ini cukup besar, memiliki 2 lantai dan memiliki halaman yang cukup luas gitu. Di halamannya ini kalau digambarkan ada sebuah ayunan tua dari besi, lalu ada kolam ikan juga. Lalu di dalam rumahnya di lantai pertama itu ada ruang tamu, ada ruang dapur, ruang makan, ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lalu di atasnya ini ada 4 kamar dan ruangan seperti ruang tamu lagi untuk berkumpul bersama keluarga. Lalu Ivan ini bercerita bahwa 2 minggu pertama kali Ivan tinggal di rumah tersebut, awalnya tidak mengalami hal-hal mistis. Tepat di minggu ketiga, tiba-tiba Mas Ivan ini mengalami atau melihat sosok yang membuat Mas Ivan takut. Suatu malam ketika Mas Ivan sedang belajar di kamarnya,
Tiba-tiba Mas Ivan ini mendengar dari arah taman seperti ada seseorang yang sedang memainkan ayunan. Lalu karena penasaran, Mas Ivan ini yang memang kamarnya ini berlokasi di lantai 2, mencoba untuk melihat ke arah taman melalui jendela kamarnya. Lalu ketika Mas Ivan melihat ke arah taman, Mas Ivan ini kaget. Karena ternyata di ayunan tersebut ada sosok yang sedang duduk. Sosoknya ini cukup tinggi, tubuhnya bersisik, lalu giginya ini bertaring hingga sampai dada. Gitu. Nah yang bikin Mas Ivan kaget, waktu itu sosok tersebut seperti sedang memakan daging mentah. Nah, kenapa Mas Ivan bisa bilang seperti itu? Karena yang dimakan oleh sosok tersebut seperti keluar darah gitu yang menetes. Gitu. Jadi sosok itu sedang makan daging mentah. Karena ketakutan, akhirnya Mas Ivan ini lari ke kamarnya adiknya yang memang sama bersebelahan dengan kamar Mas Ivan. Ia lari ke kamarnya Ana dan Ani. Lalu malam itu Mas Ivan tidur di kamarnya Ana dan Ani. Nah, keesokan harinya Mas Ivan dikagetkan oleh bangkai kucing tanpa kepala yang berada di ayunan tersebut. Nah, hingga orang tuanya pun kaget dengan bangkai kucing tersebut karena baru pertama kali melihat bangkai kucing tapi tanpa kepala. Nah, akhirnya setelah membuang bangkai itu, Mas Ivan pun bercerita ke kedua orang tuanya, "Pak, Bu, semalam aku melihat sosok dengan penuh dengan sisik, dengan giginya bertaring, sedang makan daging mentah di ayunan tersebut. Gitu. Mungkin kucing itu ada sangkut pautnya, Pak, dengan sosok itu." Nah waktu itu kedua orang tuanya ini tidak percaya dengan apa yang dibilang oleh Mas Ivan. Mungkin kamu halusinasi aja karena kecapean belajar semalam. Oke, waktu itu cerita itu berlalu begitu saja. Nah, beberapa minggu berikutnya Mas Ivan ini mengajak pacarnya yang bernama Hana untuk berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah, sehabis pulang sekolah, akhirnya Mas Ivan dan Hana ini datang ke rumahnya Mas Ivan. Sesampainya di rumah Mas Ivan, ketika sampai di gerbang rumah Mas Ivan, tiba-tiba Hana ini seperti enggan untuk masuk ke rumahnya Mas Ivan. Sampai Mas Ivan pun bertanya, "Han, kenapa kamu gak mau masuk?" "Enggak, Van, mending ngobrol di luar aja," gitu. "Oh, jadi kamu gak mau ketemu orang tuaku?" "Bukan gitu, Van, mending ngobrol di luar aja." Nah, akhirnya Mas Ivan ini memaksa Hana untuk masuk ke rumahnya. Karena dipaksa oleh Mas Ivan, akhirnya Hana pun masuk ke rumahnya. Nah, di dalam rumahnya Mas Ivan melihat Hana ini seperti tidak nyaman. Ia lebih banyak diam gitu, tidak nyaman. Ngobrol dengan kedua orang tuanya pun seperti tidak nyaman. Nah, karena melihat Hana merasa tidak nyaman ngobrol di dalam rumahnya Mas Ivan, akhirnya Mas Ivan ini mencoba untuk mengajak Hana keluar rumah, pergi ke sebuah kedai kopi yang memang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Nah, sesampainya di kedai kopi yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya Mas Ivan, akhirnya Hana pun bercerita, "Van, mungkin kamu marah karena aku sepertinya di rumah tidak nyaman. Aku saranin deh, Van, buat kamu dan keluarga mending pindah aja di rumah tersebut." "Loh, kenapa, Han?" gitu, tanya Ivan seperti itu. Hana ini akhirnya bercerita. Jadi si Hana ini, pacarnya Ivan ini, ternyata adalah orang indigo. Nah, Hana bercerita kepada Ivan bahwa di rumahnya Ivan ini banyak sosok-sosok yang bisa mencelakai keluarganya. Lalu Hana bercerita juga bahwa rumahnya Mas Ivan ini dulunya sempat dipakai untuk praktek pesugihan atau perjanjian gaib dengan setan itu oleh penghuni sebelumnya. Nah, mendengar ucapan Hana, akhirnya sepulang dari kedai kopi tersebut, Mas Ivan pun bercerita kembali ke kedua orang tuanya, menceritakan apa yang dilihat oleh Hana. Nah, waktu itu kedua orang tuanya pun masih tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Ivan, karena waktu itu kedua orang tuanya Mas Ivan memang tidak percaya dengan hal-hal mistis atau yang berbau takhayul. Nah, akhirnya waktu itu berselang begitu saja. Suatu malam, di lain kejadian, Mas Ivan ini
bermimpi tersesat di sebuah pekuburan tua. Nah, dalam mimpinya, Mas Ivan ini tersesat bersama kedua orang adiknya, Ana dan Ani. Nah, di dalam mimpi Mas Ivan dan kedua adiknya ini tidak bertemu dengan jalan keluar dari pekuburan tua tersebut. Ia mencoba mencari jalan untuk pulang, tapi tidak ketemu-ketemu. Nah, akhirnya tidak lama dari situ ada beberapa orang-orang yang sedang membawa keranda mayat menghampiri Mas Ivan. Nah, ketika sudah dekat dengan Mas Ivan ini melihat orang-orang tersebut wajahnya kosong. Jadi wajahnya ini kosong. Ketika sudah sampai dekat sekali dengan Mas Ivan, akhirnya Mas Ivan pun meminta tolong ke orang-orang tersebut. Pak, tolong Pak, boleh nggak antar kami pulang Pak? Kami nggak tahu jalan pulang nih Pak. Nah, di dalam mimpinya, tiba-tiba salah seorang yang sedang membawa keranda mayat ini menoleh ke arah Mas Ivan dengan tatapannya yang masih kosong. Lalu sosok itu bilang ke Mas Ivan, boleh deh, tapi harus ada salah satu yang naik keranda ya. Nah, tidak lama dari situ tiba-tiba adiknya Mas Ivan yang bernama Ana tiba-tiba naik ke dalam keranda tersebut. Lalu ia tidur dengan terlentang, lalu dibawa oleh orang-orang tersebut ke sebuah jalan. Lalu Mas Ivan dan Ani pun mengikuti dari arah belakang. Lalu karena kaget, Mas Ivan pun terbangun dari mimpi tersebut. Setelah terbangun, Mas Ivan ini tubuhnya penuh dengan keringat. Lalu Mas Ivan ini merasa di lehernya ini seperti gatal dan panas. Nah, akhirnya Mas Ivan pergi ke dalam kamar mandi. Di kamar mandinya ini ada cermin. Mas Ivan kaget ketika melihat ke arah cermin. Ternyata lehernya Mas Ivan ini merah, tapi seperti habis dicekik gitu. Nah, akhirnya Mas Ivan ini mencari es batu yang berada di kulkas di dapur di bawah, lalu mengompresnya supaya tidak panas. Lalu malam itu berselang begitu saja. Keesokan harinya, ketika Mas Ivan sedang sarapan, tiba-tiba Mas Ivan ini kaget karena salah seorang adiknya yang bernama Ana jatuh dari tangga. Nah, ketika jatuh dari tangga, Ana ini di kepalanya Ana mengeluarkan banyak darah gitu. Karena kaget dengan jatuhnya Ana, akhirnya Mas Ivan dan kedua orang tuanya ini membawa Ana pergi ke rumah sakit yang memang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Nah, sesampainya di rumah sakit, Mas Ivan dan kedua orang tuanya harus menerima kenyataan bahwa ternyata adiknya Mas Ivan meninggal. Nah, hari itu Mas Ivan dan kedua orang tuanya merasa terpukul atas kepergian Ana karena terjatuh dari tangga di rumahnya. Lalu di tengah-tengah kesedihan itu, Mas Ivan ini menyangkut pautkan dengan mimpi buruknya yang dialami oleh Mas Ivan semalam. Ia menyangkut pautkan karena ia melihat anak ini masuk ke keranda mayat yang dibawa oleh sosok bapak-bapak dengan tatapan kosong gitu. Nah, ia menyangkut pautkan dengan mimpi tersebut. Nah, akhirnya beberapa hari setelah kepergian Ana, Mas Ivan ini mencoba mengajak pacarnya Hana yang memiliki kemampuan indigo gitu untuk bertemu gitu. Nah, akhirnya Mas Ivan waktu itu ngobrol dengan Hana. Ia menceritakan mimpi buruknya sebelum kejadian Ana jatuh gitu hingga meninggal. Ia menceritakan mimpi buruk itu kepada Hana. Nah, Hana ini cuma bilang, ya Van, aku kan sudah bilang di rumahmu ini tidak aman, jadi lebih baik kamu dan keluarga pindah. Aku nggak tahu apakah memang ini perbuatan makhluk-makhluk yang berada di rumahmu atau bukan. Yang penting kamu sabar aja. Itu yang dibilang oleh Hana waktu itu. Nah, Hana waktu itu pun memberi wejangan kepada Mas Ivan, Van, kalau bisa ajak keluargamu untuk berjamaah di rumah, sering mengaji di rumah. Nah, setelah perbincangan itu akhirnya ketika Mas Ivan pulang, Mas Ivan pun kembali menceritakan apa yang dialaminya, mimpi buruk yang dialaminya itu pada kedua orang tuanya. Ia menyangkut pautkan dengan tragedi jatuhnya anak hingga meninggal. Dari situ kedua orang tuanya Mas Ivan ini mulai terbuka gitu, mulai menerima masukan Mas Ivan. Nah, akhirnya keesokan harinya Mas Ivan dan kedua orang tuanya ini mulai rutin sering sholat berjamaah di rumah,
sering mengadakan pengajian, mengundang ustadz-ustadz yang memang berada di lingkungannya gitu. Suatu malam Mas Ivan ini ketika sedang melaksanakan sholat tahajud, ketika rakaat pertama, Allahu Akbar, baru rakaat pertama, tiba-tiba Mas Ivan ini mendengar suara laki-laki yang menjerit, gitu. Nah, ketika takbir Mas Ivan ini mendengar. Jadi selama berlangsungnya sholat tahajud itu Mas Ivan ini sering mendengar suara laki-laki yang menjerit seperti itu. Tolong, panas. Nah, jadi Mas Ivan ini sering mendengar hal itu. Nah, setiap sholat berjamaah pun Mas Ivan dan kedua orang tuanya ini sering mendengar suara jeritan-jeritan laki-laki yang memang meminta tolong karena kepanasan gitu. Tolong panas gitu. Nah, karena Mas Ivan dan keluarganya ini tidak nyaman dengan keadaan rumahnya yang memang sering mengalami gangguan. Akhirnya beberapa bulan setelah kepergian adiknya Mas Ivan yang bernama Ana ini, Mas Ivan dan keluarganya ini memutuskan untuk pindah rumah. Lalu sebelum pindah rumah, Mas Ivan ini sempat ngobrol dengan tetangga-tetangganya bahwa ternyata memang benar. Dulunya rumah Mas Ivan ini pernah dipakai praktek untuk sebuah perjanjian dengan setan atau sebuah pesugihan. Itulah kejadian yang dialami oleh Mas Ivan ketika tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh ayahnya. Semoga dari kisah Mas Ivan ini kita bisa mendapatkan hikmah dan menjadikan hidup kita lebih baik. Terima kasih Mas Yuda yang sudah mengisi cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, yang selalu meramaikan kolom komentar dan tentu saja tombol like. Salam untuk Mas Bayu Mahendra, Mas Andi Longday, Mbak Yanti Payung, Mas Syam Aziz, Mbak Enita Aprilia, Mas Fauzan, Mbak Ulfa Pepperflower, Mbak Bida dari Srengki, Mbak Lusita Desvina, yang menjadi komentar pertama di episode sebelumnya dan juga yang sudah absen melalui Instagram kami. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.